Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Sehat-sehat saja. Jadi saya Muhammad Rafi dari kelas 12 IPS Riset akan menjelaskan tentang struktur keruangan kota. Pada kesempatan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang struktur keruangan desa ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini melalui tugas yang diberikan Pak Ihsan, saya akan menjelaskan juga tentang struktur keruangan kota. Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu struktur keruangan kota sih, pengertiannya gimana. Jadi struktur keruangan kota itu adalah yang dilansir dari Rappaport dalam ZAN yang terbit tahun 1999 adalah suatu pemukiman yang relatif besar, padat, dan permanen, terdiri dari kelompok individu-individu yang heterogen dari segi sosial. Nah, kota ini cakupannya sangat besar ya teman-teman, dan spesifik mungkin lebih maju dibandingkan desa. Kota biasanya dipimpin oleh orang setingkat wali kota, yang kalau di Pekanbaru saat ini pejabatnya Bapak Muflihun ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri teman-teman, seperti di pengertian. Yang pertama, memiliki padatan penduduk yang tinggi, karena penduduk kota banyak yang berasal dari kota-kota yang lain yang berpindah tugas maupun mencari peruntungan lebih layak, dan juga berasal dari desa ya teman-teman. Yang kedua, pusat skala kegiatan, karena di sini terdapat juga seperti pusat bisnis, pusat pemerintahan, dan juga pendidikan segala macam memiliki pusat di kota, di mana kebanyakan investor akan lebih condong berinvestasi di kota karena akan lebih menguntungkan. Kegiatan utamanya non pertanian. Sebenarnya ada beberapa kota yang masih menggunakan sistem agrikultur, tapi untuk spesifik banyak kota akan lebih banyak condong kepada industri dan teknologi. Struktur kota. Yang pertama yaitu teori konsentris, yang kedua sektoral atau teori inti ganda, lalu teori konsentral yang seperti tipe Eropa, dan terakhir teori konsentronal tipe Amerika Latin. Ini kita masuk ke pola keruangannya. Yang pertama, pola sentralisasi yaitu memusat, lalu desentralisasi menyebar, ada juga pola nukleasi dan juga pola segregasi. Yang terakhir adalah tipologi kota atau macam-macamnya ya teman-teman. Yang pertama ada kota administratif, ada juga yang kedua kota pertahanan, ketiga kota produksi, lalu ada juga kota budaya, yang terakhir kota rekreasi. Nah, kalau administratif kita sudah tahu ya, mungkin seperti Jakarta. Kota pertahanan mungkin kota-kota yang berada di daerah yang rawan konflik dan juga menjadi pusat pertahanan dari serangan-serangan bangsa luar. Lalu ada kota produksi yang mungkin lebih cenderung menghasilkan barang-barang seperti Bekasi ya teman-teman. Lalu ada kota budaya seperti Ambon, yaitu kota musik yang mengedepankan tradisi. Dan yang terakhir adalah kota rekreasi yang spesifiknya mungkin lebih ke kota untuk tamasya, hiburan, dan juga liburan keluarga. Seperti yang kita tahu mungkin di Sumatera ada kota Padang. Nah, kurang lebih begitulah struktur keruangan kota teman-teman. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Saya mau pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.